Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Saya coba sharing lagi watchlist rekomendasi saham saya ya untuk trading ya. Balik lagi untuk trading ya, untuk swing menurut saya belum oke marketnya ya. Jadi masih hit and run strategi saya untuk tanggal 17 April besok ya. Dan besok adalah hari Kamis, hari terakhir bursa di minggu ini ya. Karena hari Jumat kita akan tanggal merah atau libur ya, hari Jumat, hari raya Jumat Agung seperti itu. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saya harap teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman ya. Oke, langsung aja nih, list sahamnya ada 3 dan ya cuma 3 ya. Saya akan share satu persatu kenapa alasan dibalik 3 saham ini menurut saya menarik gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman nonton konten saya sampai habis. Jadi di hari ini tanggal 16 April ya, saya buat konten pagi-pagi ini. Saya info CEM, TPIA dan juga Fore ya. CEM ini dia nggak perform ya, ternyata nggak perform. CEM ini kalau saya nggak salah merah tipis ya. Saya nggak main, tapi ini kalau ngelihat data transaksinya mostly harusnya masih so-so ya. Tapi kita lihat aja kalau TPI sendiri ini bagus banget ya, dan ini kan sahamnya liquid ya, jadi salah satu top 5 leader ya value transaction di IHSG hari ini gitu ya. Dan dia sempat naik tinggi, saya sempat floating profit sekitar 4%-an hari ini, tapi ternyata di akhir sesi dia dibanting ya teman-teman, dia dibanting TPIA, dia dibanting di menjelang akhir sesi gitu ya. Nah, saya sebenarnya tadi udah mau cut loss ya, karena melihat IHSG-nya juga udah minus sekitar 0,8 apa 0,9 tadi ya. Di range itu IHSG ya, range segitulah ya. Dan TPI sendiri saya udah mau cut loss teman-teman, tapi ya karena saya punya average-nya di bawah ya, jadi saya punya average 7480-an kalau nggak salah, 7480 something yang belakangnya ganjil ya, karena saya belinya cicil-cicil, antri-antri gitu ya, dan belum saya cut loss. Jadi ya nanti masih saya coba lihat dulu pola pergerakannya besok gitu ya. Untuk Fore sendiri saya tadinya mau entry teman-teman, cuma karena dia ketika opennya cuman tipis ya, sampai 360 kalau nggak salah low-nya ya. Kalau 380 sorry. 372 di area sini, wah saya pikir ini risk rewardnya nanggung gitu ya, kecuali kalau dia dibanting sampai area 340, 320 lalu ada yang nada, ya mungkin akan saya coba masuk gitu ya, akan coba entry. Jadi saya pribadi saham Fore ini hari ini saya nggak entry gitu ya. Dan ya itu ada 3. Dan ya buat teman-teman yang nanya apakah saya akan sharing watchlist saham saya di YouTube membership gitu ya. Ini saya akan sharing tiap hari, karena mostly tiap hari saya akan share ya saham-saham yang menurut saya menarik ya. Nah, ini AADI saya share di tanggal 15 April ya. Jadi contoh nih ya, sebagai contoh aja buat sharing ke teman-teman. 15 April saya sharing, nah itu di sini, dan hari ini dia loncat ya sahamnya ya. Ini risk rewardnya udah kurang begitu oke. Kalau entry sekarang sahamnya masih bagus apa enggak? Masih, tapi harganya udah nanggung posisinya gitu ya. Jadi ya memang sahamnya bagus, tapi kalau di harga yang udah tinggi jadinya ya kurang bagus gitu. Saya juga sempat sharing saham yang lumayan kenceng waktu itu. Saya sharing Antam ya. Saya sharing Antam itu dari tanggal 10 April ya. 10 April. Jadi kalau yang masih hold itu harusnya cuannya luber gitu ya. Jadi 10 April nih early saya dapat ini gap up, terus langsung saya rekom di sini ya. Di hari tanggal 10 saya share ya, sampai dengan hari ini udah cuannya tebal banget. Tapi saya pribadi jujur nggak gede-gede banget. Saya kalau nggak salah cuman ambil 8%-an ya di Antam ya. 7-8%-an saya lupa deh. Saya jadi ya nggak bisa weak hand ya, nggak bisa hold, nggak kuat hold, langsung nggak tahan untuk TP gitu ya. Ya jadi ya buat teman-teman ya mostly saya sharing ya tiap hari saham yang jadi watchlist saya di tab komunitas ya YouTube membership. Dan ya joinnya juga nggak terlalu mahal saya pikir, karena joinnya sendiri hanya sekitar 20 ribuan satu bulan gitu ya. 20 ribuan satu bulan dapat watchlist ya. Pribadi saya tiap hari, karena saya sendiri nggak bisa tiap hari bikin konten gitu ya, karena ada kesibukan. Nah, yang jadi sentimen market saya untuk trade plan besok itu yang pertama, hari ini ya sore tadi ini sudah muncul informasi bahwa perang tarif antara US dan China ini kembali memanas ya. Jadi US ini menaikkan tarif ke China, produk-produk China yang
ekspor ke US gitu ya, dan saat ini dia menarifkan 245. Biasanya hal ini tuh direspon negatif sama market ya teman-teman, direspon negatif sama market. Dan ya kalau saya perhatikan ini beberapa indeks luar kayak S&P 500, Dow Jones, Hang Seng ini banyak yang mostly merah, terkoreksi gitu ya. Dan makanya saya pribadi udah sampaikan di tab komunitas tadi ya, saya bilang saya hit and run. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda ISG-nya mau koreksi gitu ya, saya akan bersihin barang. TPI ya belum kena level stop loss saya aja tadi gitu ya. Dan untuk besok saya pribadi punya beberapa saham. Yang pertama tadi saya udah info Fore ya. Jadi trade plan saya gimana di Fore ya, ini saya sampaikan aja nih, hari ini ternyata yang jadi buyer ya, yang jadi buyer dan melakukan pembelian besar itu ya ternyata CP ya. CP ini yang jualan XL, IN, MG ya, mungkin mostly kebanyakan ini broker-broker yang ikut IPO ini mostly udah bersih barang. Ini MG kalau nggak salah sama YB dia dapat di ini ya, dia nembak arah kalau saya nggak salah nih, MG sama YB. Jadi ya harusnya dia cuannya juga sekitar lumayan ya, cuan tebal. Tapi saya berasumsi ini saham Fore besok akan bongkar arahnya gitu ya. Dan ya ketika dia sahamnya bongkar itu biasanya akan terjadi volatilitas atau ya perang ya antara big player gitu ya. Nanti kita coba lihat aja pola pergerakannya, dan biasanya di saham-saham yang lagi bergerak volatil atau lagi rame gitu ya, rame ditransaksikan, itu berpotensi bisa kasih cuan ya. Nah, terus gimana caranya? Kalau saya pribadi saya sih sederhana ya, saya cuman pakai chart 1 menit gitu ya. Jadi mostly saya pakai chart 1 menit untuk menentukan support and resistnya dan lihat volumenya juga gitu ya. Contoh gini nih, waktu dia turun ada yang kalau seandainya besok dia bergeraknya gimana, kita tinggal pantau aja gitu ya. Sorry. Nah ini terlihat tadi pagi ya, chart tadi pagi. Jadi sebenarnya kalau ngelihat chart 1 menit kita bisa langsung potensiin. Tadi kenapa di awal saya sampaikan 380, karena dia sempat dibawa turun ya sampai 372 dan akhirnya dia bertahan di 380. Ditahan sekitar 2 menit dan nggak pernah nyentuh lagi 380 gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya dia volatil gitu, kita bisa dapat support and resistnya dari chart 1 menit. Itu yang biasa saya lakukan. Dan yang kedua, saya biasanya fokus juga ke trade book atau bid offer ya. Trade book gimana? Ini supaya videonya nggak terlalu lama. Jadi saya selalu mengkombinasikan gitu ya antara buy sama sell. Dan kalau seandainya buy-nya lebih kuat, itu mostly menurut saya itu sahamnya arahnya ke atas secara logika. Ini saya bicarakan bukan di saham-saham yang lapis 3 yang tipis-tipis ya. Jadi kalau lapis 3 tipis-tipis dan saham crossing mungkin analisanya akan berbeda. Dan yang kedua biasanya bid offer gitu ya. Saya lihat frekuensi di mana big player, di sisi mana big player, di sisi mana retail gitu ya. Ini kan biasanya kelihatan dari frekuensi. Kalau retail biasanya jumlah frekuensinya banyak gitu ya. Orderannya acak dan jumlahnya kecil-kecil, tapi itu jadi panjang ya. Intinya Fore akan menarik ya kalau seandainya kita pantau untuk scalping gitu ya. Ini saya jadi jelasin soal trading ya. sorry. Yang kedua ini ada saham ERA. Wah, kenapa saham ERA menarik ya? Jadi saham ERA ini teman-teman kalau saya nggak salah ya, di bulan Februari dia dikeluarin dari MSCI. Dan ya di sini ya makanya masih volumenya besar. Ini terjadi transaksi outflow dari MSCI. Ini kalau saya nggak salah ERA keluar dari MSCI ya, saya pernah googling ini. Itu efektif date-nya kalau nggak salah 20 Februari gitu ya, 20 Februarian gitu ya. Jadi ya 28 ya. Efektif 3 Maret mendatang dengan cut off perubahan 28 Februari. Jadi di range tanggal Februari itu ya, harusnya saham ERA tuh ya tanggal 18-19 ya. Jadi saham ERA itu foreign-nya udah keluar, tapi ya foreign-nya keluar tapi ada yang nahan dan sahamnya dibalikin. Dan ini adalah penurunan dia di 340, ini adalah penurunan dia ketika IHSG kita rontok. Dan waktu dia turun kan turunnya dalam banget ini ya. Ini dari closingnya sebelumnya ini sampai 14% ya. Jadi ARB ya waktu itu, tapi volume yang terjadi relatif masih kecil gitu ya. Jadi memang ada yang menjaga, dan ternyata ini ada aguan ya di balik saham ERA ini. Harusnya ada newsnya ya. Saya sempat baca sih, tapi saya belum riset mendalam ya.
Nah ini ya, anak konglomerat aguan menjadi komut era ya. Ini karena memang ada masuk ya, menambah kepemilikan bla 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 bla. Ya intinya salah satu konglo kita ya, Pak Aguan itu masuk invest di saham era gitu ya. Jadi ini saya berasumsi targetnya masih akan panjang sama seperti CDIA yang akan ada IPO. Anak CDIA adalah anak usahanya TPIA yang akan IPO. Ini pasti sentimennya bagus, era juga sentimennya bagus. Sebenarnya ini bisa dijadikan watchlist untuk swing ya, tapi berhubung karena market globalnya menurut saya masih belum masih uncertainty gitu ya, masih belum pasti ya, jadi saya trade plan saya masih head and run. Dan sebenarnya ada SCMA juga menurut saya menarik tuh. Nah, dan yang ketiga ini saya punya saham BRMS untuk trading besok juga gitu ya, sama trade plannya masih hit and run, saya masih belum berani hold gitu ya. Kenapa? Karena kalau seandainya IHSG-nya koreksi dalam, ini mostly akan men-trigger ya saham-saham lapis 2 dan lapis 1 udah pasti, lapis 2 dan lapis 3 ikutan keseret gitu ya. Jadi saya sih better hit and run. Dan kenapa BRMS menarik? Ini yang pertama, saham emas-emasan ya, saham BRMS ini masih oke ya. Kalau di compare sama Antam udah tinggi banget harganya. Jadi BRMS yang menurut saya masih oke, dan data transaksinya pun di hari ini tanggal 16 ini retailnya keluar ya. Di sini ada XL gitu ya, terus ada PD ya. Intinya di sahamnya BRMS ini menurut saya masih sangat menarik karena terlihat beberapa hari ini ada akumulasi gitu ya, kalau kita compare. Jadi ya ini trade plan saya kalau seandainya dia close di bawah 327 ya, sebelumnya di hari sebelumnya ya, waktu itu ya, waktu di sini nih ya, 327 320-an saya buang gitu ya trade plan saya. Tapi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Yang jelas BRMS ini sentimennya jelas ya, emas kita itu all time high terus ya, emas all time high. Biasanya saham-saham emiten emas itu ikut terkerek, PSAB juga ya. Cuman ini PSAB saya kurang begitu suka ya, karena sulit begitu ya menganalisanya gitu. Ini ada indikasi menurut saya ya, ada lempar-lemparan biasanya kalau PSAB gitu. Jadi menurut saya sulit. Dan emiten emas ya yang menurut saya harganya masih belum naik kencang ya, BRMS. Jadi untuk besok watchlist saya ada Fore, BRMS dan juga ERA gitu ya, sama TPIA. TPIA masih ada di porto saya ya. Nanti besok kalau dia open merah gitu saya pasti langsung cut loss. Kalau hijau ya kita lihat aja dulu. Dan next saya akan pasang trailing stop aja di TPIA karena even sahamnya bagus, ada sentimennya, tapi kalau IHSG-nya nungkik mostly sahamnya ikut keseret. Dan saya nggak mau ya ada saham merah di porto saya, ngapain bikin gak enak mata ngeliatnya gitu. Oke, sekian aja video dari saya kali ini. Udah terlalu lama ya kayaknya, ngoceh udah lebih dari 10 menit nih harusnya. Ya intinya itu, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan ya teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ketika saya melakukan update gitu ya, teman-teman dapat notifikasi dan bisa nonton konten-konten terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.